Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada sahabat-sahabat yang masih setia bersama saya Randy Prihartono dalam pembelajaran mengenai pajak dan investasi daerah. Sahabat-sahabat semua, pada kesempatan hari ini kita akan membahas mengenai analisis pajak hiburan studi kasus Kabupaten Cilacap. Sahabat-sahabat, untuk hal-hal yang akan dibahas, yakni berkenaan dengan dasar hukum, kemudian ada objek pajak dan subjek pajak hiburan, kemudian ada definisi pajak hiburan, juga ada dasar pengenaan pajak dan tarif pajak, yang kelima ada contoh kasus. Sahabat-sahabat, berkenaan dengan dasar hukum pajak hiburan yang ada di Kabupaten Cilacap, ini berlandaskan undang-undang dan peraturan daerah. Yang pertama terkait dengan undang-undang, yaitu nomor 1 Undang-Undang nomor 34 tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 1997 tentang pajak daerah dan restitusi daerah. Kemudian juga Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan restitusi daerah. Lalu ada juga peraturan daerah, yakni Peraturan Daerah Cilacap Nomor 3 Tahun 2021, perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Cilacap Nomor 18 Tahun 2010 tentang pajak daerah di Kabupaten Cilacap. Untuk definisi pajak hiburan ini, sebagaimana pada pasal 1.17 dan 18 Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2018, definisi pajak hiburan sebagai berikut. Yang pertama, pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Kemudian, hiburan adalah jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Jadi, definisi pajak ini juga berlandaskan dengan peraturan daerah yang ada di Cilacap. Kemudian untuk objek pajak hiburan, sebagaimana pada pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2018, objek pajak hiburan sebagai berikut. 1. Objek pajak hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran. 2. Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah tontonan film, pagelaran kesenian, musik, tari, dan atau busana, juga ada konteks kecantikan, winaraga, dan sejenisnya, pameran, terus lain-lain juga ada termaktub dalam pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2018. Tidak termasuk dalam objek pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 adalah penyelenggaraan hiburan yang tidak dipungut bayaran seperti hiburan yang diselenggarakan dalam rangka pernikahan, upacara adat, kegiatan keagamaan, dan sejenisnya. Jadi cukup jelas ya yang dimaksud dengan objek pajak hiburan ini, yaitu jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran. Nah, dengan pasal 3-nya juga ada objek yang tidak termasuk dengan pajak hiburan. Gitu. Lalu untuk subjek pajak hiburan, sebagaimana pada pasal 1.17 dan 18 tersebut, subjek pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan. Kemudian wajib pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan. Lalu untuk dasar pengenaan pajaknya, dasar pengenaan tarif dan cara penghitungan pajak pasal 20, yaitu dasar pengenaan pajak hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggaraan hiburan. Jumlah uang yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat 1 termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa hiburan. Jadi cukup jelas ya sahabat-sahabat, walaupun kita sebagai pelaku usaha, semisal pemilik lapangan golf, kita memberikan potongan harga, namun pada penghitungan pengenaan pajak ini tetap dihitung harga pokok sebelum adanya diskon tersebut. Nah, kemudian ini ada tarif pajaknya, ada beragam. Ya, tarif pajak hiburan setiap
jenis hiburan ditetapkan sebagai berikut. A. Tontonan film sebesar 10%. B. Pagelaran kesenian tradisional sebesar 10%. C. Musik, tari, dan atau busana sebesar 15%. D. Konteks kecantikan, binaraga, dan sejenisnya sebesar 35%. E. Pameran sebesar 10%. F. Bisa dibaca. G. Bisa dibaca, dan seterusnya. Jadi ini tarif pajak ini beragam dan beda-beda. Mungkin juga setiap daerah juga beda, dan ini tarif pajak yang ada di Kabupaten Cilacap. Nah, lalu kita akan membuat contoh kasus ya. Jadi suatu hari ada sepasang suami istri menikmati perjalanan pernikahan 1 tahunnya dengan melaksanakan hiburan full seharian. Jadi ini ada yang ulang tahun pernikahan, lalu melaksanakan full seharian hiburan. Diawali dengan bermain di pacuan kuda di Cipari Ranger, sore harinya menonton film, kemudian malam harinya ke tempat spa untuk mandi uap. Nah, pertanyaannya, berapa yang harus dibayarkan oleh sepasang suami istri tersebut? Kemudian, berapa yang diterima oleh masing-masing penyelenggara? Terus, berapa yang didapatkan oleh pemerintah daerah? Oke, baik. Kita kasih contoh soal yang tadi. Katakanlah yang pertama adalah pergi hiburan, dalam hal ini nonton. Pergi nonton. Pergi nonton. Oke. Ini di siang hari tadi bergantian harganya 25.000 per orang. Per orang, ya. Terus saya ditulis di itu. Lalu untuk pacuan kudanya 50.000 per orang. Kemudian mandi uap 100.000 per orang. Nah, tadi pertanyaannya, berapa yang dibayar suami istri? Nah, oke, berapa yang dibayarkan suami istri? Pertanyaan kedua, berapa yang diterima masing-masing penyelenggara? Diterima masing-masing penyelenggara. Oke. Ini kan tadi berarti jawabannya ada dari tempat, dari bioskop ya, dan tadi ada sinema XX1 Majenang. Terus yang kedua ada pacuan kuda Cipari Ranger ya, Ranger pacuan kuda. Nih. Nah, yang ketiga mandi uap di Majenang. Oke. Lalu pertanyaan ketiga, berapa yang diterima oleh Pemda Cilacap sebagai PAD?
Oke, jadi pertama adalah berapa yang dibayarkan suami istri. Nah, ini ada pertama pergi nonton 25.000, berarti kita tulis ya, sama dengan 25.000 kali 2. Pada kesalahan teknis ini yang error ya, sobat. Nih, dua orang, berarti yang harus dibayar adalah, terus kita tulis dulu pajaknya. Pajaknya itu adalah 10% untuk pajak hiburan. Nah, ini berarti kita hitung ya. Kita hitung 25.000 dikali 2 dikali 10% sama dengan Rp5.000 untuk pembayaran pajaknya ya. Jadi pajaknya ada Rp5.000. Untuk total yang dibayar berarti 25.000 untuk si suami tambah 25.000 untuk istrinya ditambah 5.000 untuk pajak. Nah, sama dengan nah, 35.000. Nah, jadi itu ya, teman-teman, pergi nontonnya 25.000, dua orang pajaknya 10%. Jadi yang perlu dibayar adalah 25.000 tambah 25.000 tambah 5.000. Jadi total yang dibayar suami istri untuk pergi nontonnya saja adalah 25.000. Kemudian untuk pacuan kuda ini dua orang, diskonnya 20%. Nah, berarti berapa yang harus dibayar? Berarti yang harus dibayar adalah ini pertama berapa dulu jumlah pajaknya? Jumlah pajaknya adalah segini teman-teman. 50.000 dikali 2 dikali 20% sama dengan 20.000 untuk tarif pajak. Ini kita terus biar gampang ya. Tarif pajak. Biar gampang dulu teman-teman. Tarif pajak ini pengenaan pajak harga hiburan. Biar gampang ya, seperti ini teman-teman. Jumlah orang biar kita mudahkan. Ini jumlah bayar tadi 35.000. Ini kita hapus saja karena sudah ya. Nah, untuk mandi uap dua orang tarif pajaknya 35% ya. 30%. Berarti berapa pengenaan pajaknya? Pengenaan pajaknya sama, ketemu saya teman-teman. Sama dengan
100.000 dikali 2 dikali 35% sama dengan 70.000. Nah, ini untuk tarif pengenaan pajaknya. Jadi ada 70.000 rupiah. Oh, ini besar sekali ya untuk tarif pajak. Ini pajak berdua ya teman-teman ya. Jadi yang 5.000 juga berdua, yang pacuan kuda berdua, yang mandua berdua. Nah, jumlah bayarnya berapa? Jumlah bayarnya untuk yang pacuan kuda, kita tulis sama dengan 50 ya dikali 2. Ini 50 kali 2 ini untuk jumlah ini ya teman ya. Kasih kurang lagi. Tambah 20% dikali ini dikali maaf ada error ya teman. Ini sorry error, oke udah kita hitung manual dulu ya teman-teman ya. Oke, jadi gini, 50.000 ini kan harganya 50.000. Aduh, ini harga 50.000 dikali 2 orang ditambah 20.000 sama dengan 120.000. Jadi harga yang dibayarkan ke pacuan kuda 120.000, 50.000 dikali 2 ditambah 20.000. Lalu untuk mandi uapnya sama dengan 100.000 dikali 2 ditambah 70.000 sama dengan 270.000. Nah, lalu yang jadi pertanyaan adalah berapakah yang dibayar suami istri tersebut? Nah, yang dibayar suami istri tersebut berarti ada 35.000 untuk nonton dan pajak berdua. Ada pacuan kuda 120.000, mandi uap ada 270.000. Oh, ini maaf nih ada yang salah teman-teman. Ini untuk pembayaran ini ada 25.000. Sorry. Dikali 2. Nah, 55.000 ya. Jadi untuk pergi nontonnya ada 55.000. Pacuan kuda ada 120.000. Ini ada mandi uap ada 70.000. Berapa yang masing-masing dikeluarkan? Berarti yang harus dibayarkan oleh mereka adalah 55.000 itu tadi berdua tambah 120.000 tambah 270.000. Yang dibayarkan total suami istri tersebut ke pada masing-masing tersebut ini adalah dengan total 445.000. Nah, yang diterima berapa oleh Sinema XX Wan Majenang? Yang diterima oleh XX Wan Majenang sejumlah 55.000 ini. Nah, jadi yang jumlah 55.000. Lalu berapa yang diterima Cipari Ranger? Yang diterima oleh Cipari Ranger pacuan kuda ada 120.000. Nah, mandi uapnya ada 270.000. Jadi teman-teman semua,
Ini yang dikeluarkan total ini dengan yang diterima oleh masing-masing penyelenggara jika di total adalah sama. Nah, lalu berapa yang diterima oleh Pemda? Nah, yang diterima oleh Pemda ini itu dasar pengenaan pajak tadi nih, yang tadi itu dengan tarif 10%. Jadi, yang diterima oleh Pemda itu adalah 5.000 ditambah 20.000 ditambah 70.000 sama dengan 95.000. Nah, jadi begitu teman-teman ya. Jadi antara yang dibayarkan oleh masyarakat dengan yang diterima oleh penyelenggara itu sama. Namun tadi penyelenggara ini nanti dia dipisahkan antara harga hiburan asli dengan harga pajak. Yang diterima tetap harga hiburan asli. Nah, bedanya yang diterima oleh pemerintah daerah yaitu jumlah bayar ya yang diterima oleh pemerintah daerah sebagai penerima daerah itu jumlah bayar kurang pajak. Itu teman-teman. Ya, jumlah bayar itu kurang pajak. Nah, kalau yang diterima oleh penyelenggara itu ya mereka menerima seluruh uang kita termasuk plus pajak tadi, cuman yang menjadi hasil mereka tetap harga dari hiburan gitu. Nah, untuk yang kita bayar adalah harga hiburan plus tarif pajak. Mungkin sekian dulu dari saya, masih banyak sekali kekurangan. Nanti kita belajar bersama-sama lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.